Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajma'in ma ba'du. Saudara-saudaraku yang saya cintai, saya banggakan, banyak komentar miring, komentar protes terkait dengan komposisi dan jumlah kursi di kabinetnya Pak Prabowo yang akan datang. Padahal Pak Prabowo sendiri belum menyatakan hal yang jelas tentang berapa jumlah menterinya dan siapa-siapa yang akan menjadi menteri di kabinetnya. Tapi saya amati dari sekian banyak orang-orang yang memprotes tentang jumlah menteri yang akan nanti dibikin oleh Pak Prabowo, ya, ada yang bilang 40, 50 begitu ya. Kalau saya amati semuanya datang dari kubu lawan politik gitu ya. Lawan musuh-musuh politik kemarin di Pilpres. Nah, oleh karena itu terkait dengan hal tersebut, kritikan ketidaksetujuan, nyinyiran dan lain sebagainya terkait dengan jumlah menteri yang dikatakan gemoy gitu, gemuk ya, dari yang kemarin sekitar 35 atau 36 akan menjadi 40, akan menjadi 50. Itu tidak lebih dari suara-suara lawan politik lah ya. Suara-suara yang memang dilandasi akan kekecewaan, dilandasi akan permusuhan politik sebelumnya. Bukan suara yang datang secara objektif, bukan suara kritis yang memang didasari atas kepentingan bangsa dan negara, didasari atas kebutuhan semestinya. Karena semuanya datang dari lawan-lawan musuh-musuh politik. Dan kritikannya, nyinyirannya tidak ada solusi yang jelas dari mereka. Itu sama aja begitu. Lain halnya kalau kemudian masukan itu datang dari orang-orang yang independen, akademisi misalkan, pakar, gitu, dengan sebuah argumentasi yang bisa kita terima secara logis. Mengapa jumlah menteri harus sekian, mengapa jumlah menteri harus sekian, mungkin bisa diterima itu. Lah ini bang, namanya lawan politik ya. Jangankan hanya sekedar jumlah menterinya berapa, baik tetap ataupun dikurangi ataupun ditambah oleh Pak Prabowo, pasti tetap akan mendatangkan hujatan, nyinyiran. Karena mereka emang dari awal orang-orang yang sudah pembenci akut Pak Prabowo, pembenci Pak Jokowi, musuh politiknya beliau-beliau ini. Jadi kalaupun misalkan Pak Prabowo memutuskan jumlah menteri akan kami pangkas menjadi 20 orang, misalkan, pasti juga suaranya sama lah. Hanya suara-suara kebencian, suara-suara perlawanan, permusuhan politik. Ya jangankan jumlah menterinya atau siapa yang nanti akan diangkat menjadi menteri oleh Pak Prabowo, pasti tidak luput dari cercaan mereka. Pasti itu saya pastikan. Lalu Pak Prabowo menang jadi presiden, Prabowo Gibran menang di Pilpres kemarin, itu saja dia tidak diterima. Itu saja dinyinyirin, dianggap ilegal, dianggap tidak sah. Suara 96 juta sekian dianggap nol. Apa patut itu? Ya. Itu suara dulu. Lawyer papan atas dulu ya di Mahkamah Konstitusi kemarin. Mbok suara wong ora waras kowe mbok. 96 juta menang 50, hampir 59%. Dikatakan katanya nol, suaranya nol. Ya mau tekan miring mbok ya. Itu aja. Menang Pilpres dinyinyirin. Bahkan suruh dicoret gitu, diadakan pemilu ulang. Itu saja dinyinyirin, dihina, direndahkan, dicaci maki. Jangankan hanya persoalan siapa yang akan menjadi anggota kabinetnya. Jangankan hanya persoalan jumlah kabinetnya. Kalau mau bicara persoalan efisiensi uang negara misalkan. Loh, banyak mana uang untuk menggaji menteri dengan yang dihamburkan
untuk biaya anggota DPR dari seluruh Indonesia tuh. Berapa tuh jumlah anggota DPR? Yang di tingkat pusat saja berapa tuh? 500 sekian. 500 600 ya? Di tingkat provinsi, belum lagi di tingkat kabupaten, ada berapa puluh ribu itu jumlah anggota wakil rakyat. Kenapa Anda nggak ngerti situ? Kalau berbicara efisiensi keuangan negara. Ya, coba hitung aja tuh yang di kabupaten. Kita punya berapa kabupaten kota seluruh Indonesia? 500 katakanlah. Katakanlah 500 per kabupaten, rata-rata 50 orang anggota DPRD kabupatennya. 500 kali 50 orang berapa tuh? 25 ribuan. Itu baru DPR kabupaten. Belum provinsi, belum pusat. Kenapa nggak dinyirin? Betulkah? Apakah betul uang negara yang digunakan untuk membiayai, untuk gaji, untuk dinas kunjungan kerja, untuk suara aspirasi tetek, betulkah sudah diteliti signifikansinya terhadap pembangunan bangsa dan negara? Ataukah hanya sebatas uang-uang yang dikucurkan untuk kepentingan politik partainya masing-masing? Belum ada yang pernah ngeritis ini loh. Ya, berapa tuh? Mungkin 30 ribuan jumlah total loh, dari tingkat kabupaten sampai pusat. Nah ini Pak Prabowo misalkan mewacanakan jumlah menterinya akan naik, bertambah menjadi 40 atau 50 orang. Oh, berbicara masalah efisiensi anggaran. Kalau menurut saya 50 100 saja belum apa-apanya. 100 menteri misalkan. Asal memang diperhitungkan secara cermat, itu keuangan negara yang dibutuhkan. Belum apa-apanya dengan keuangan negara yang dihamburkan untuk hal-hal yang bersifat rutin, biaya operasional departemen dari pusat sampai bawah, biaya kunjungan kerja. Lihat tuh, anggota DPRD, kabupaten, provinsi, pusat juga. Berapa kali Anda melakukan kunjungan kerja selama setahun, kali 5 tahun? Berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu dan signifikansinya untuk progres kemajuan bangsa dan negara di bidangnya masing-masing? Pernahkah diteliti? Sebandingkah dengan uang negara yang dikucurkan, dihamburkan untuk itu? Sukalah, bukan sedang mencari kesalahan, tapi mari kita berkomentar yang proporsional sesuai dengan kebutuhan bangsa dan negara. Kalau persoalan korupsi nggak hanya menteri, itu mentalitas pejabat di semua levelnya. Berapa banyak sih anggota DPR, DPRD yang terlibat korupsi yang dipenjara? Berapa banyak kepala daerah di seluruh tingkatan yang dipenjara? Berapa banyak ketua partai di tingkat pusat yang dipenjara karena korupsi? Jadi ini persoalannya bukan karena jabatan menteri, tapi persoalan mentalitas pejabat-pejabat negara kita yang memang ini PR kita bersama. PR kita bersama yang mendesak untuk terus-menerus ditangani. Bagaimana negara ini bersih dari para koruptor. Dan saya berharap besar kepada Pak Prabowo nanti, karena ini menjadi salah satu sampah besar di negara ini tentang korupsi ini. Korupsi, intoleransi, radikalisme, terorisme ini adalah PR besar yang harus diselesaikan secara tuntas oleh Pak Prabowo 5 tahun ke depan minimal. Karena kalau tidak, negara menjadi kacau terus. Banyak toksik di negara ini yang mengganggu stabilitas bangsa dan negara, mengganggu keuangan bangsa dan negara, mengganggu program-program besar bangsa dan negara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.